Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 225221044, kelas Akuntansi Syariah 6F. Di sini saya akan mereview artikel jurnal terkait dengan the effect of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institution in Indonesia, a Syariah Forensic Accounting Perspective. Berikut adalah tertera identitas jurnal yang akan saya review. Untuk tahun publishnya tahun 2021, publish di Jurnal International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Untuk penulisnya yaitu Ika Sariwah Yunitidi, Hasna Harun, dan Yudi Fernando. Yang pertama, review terkait latar belakang. Nah, pada jurnal ini membahas terkait peran tata kelola yang baik atau good governance dan pencegahan kecurangan atau fraud prevention terhadap kinerja lembaga zakat di Indonesia. Nah, pada latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa lembaga zakat menghadapi tantangan dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Kurangnya kepercayaan masyarakat serta minimnya standar akuntansi zakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan zakat yang efektif. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat. Terkait dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki bagaimana pengaruh langsung maupun tidak langsung dari tata kelola yang baik atau good governance dan pencegahan kecurangan terhadap kinerja lembaga zakat di Indonesia. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode partial least squares, Structural Equation Modeling atau PLS-SEMS. Data yang dikumpulkan sebanyak 122 responden dari lembaga zakat di Indonesia diambil melalui convenience sampling. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa fenomena masalah. Yang pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih membayar zakat secara langsung kepada penerima atau melalui masjid dan ulama dibandingkan dengan menyalurkan secara langsung melalui lembaga zakat yang resmi. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat. Yang kedua, banyak lembaga zakat di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga memunculkan kelemahan dalam tata kelola lembaga zakat yang meliputi kurangnya standar akuntansi zakat, rendahnya pengetahuan manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang masih rendah. Yang ketiga, potensi terjadinya fraud masih sering ditemukan dalam pengelolaan zakat seperti penyalahgunaan dana dan pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran sehingga disebabkan karena tidak adanya standar audit forensik yang berbasis syariah sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap potensi kecurangan. Yang keempat, banyaknya lembaga zakat yang tidak profesional dengan latar belakang akuntansi syariah sehingga menyebabkan lemahnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan zakat. Pada penelitian ini juga ditemukan beberapa temuan. Yang pertama, beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat secara umum, tetapi belum banyak yang meneliti bagaimana tata kelola yang dapat mencegah fraud di lembaga zakat. Yang kedua, akuntansi forensik telah berkembang pesat dalam konteks konvensional, tetapi dalam konteks syariah masih belum ada konsensus tentang bagaimana penerapan dalam lembaga zakat. Kurangnya pedoman standar akuntansi forensik berbasis syariah menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di lembaga zakat. Selanjutnya, ditemukan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat masih rendah sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan zakat meskipun menggunakan teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang keempat, penelitian ini mengukur kinerja institusi zakat berdasarkan distribusi zakat dan jumlah penerimaan zakat, namun belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau dampak sosial jangka panjang dari zakat yang didistribusikan.
Penelitian ini menggunakan teori stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola yang baik, pencegahan kecurangan, dan kinerja lembaga zakat. Subjek penelitian ini yaitu Institusi Zakat Indonesia yang terdaftar secara resmi di Badan Amil Zakat Nasional dan atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Untuk objek penelitiannya yaitu pengaruh tata kelola yang baik dan pencegahan fraud terhadap kinerja institusi zakat. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama yaitu variabel dependennya, kinerja lembaga zakat, variabel mediasinya, pencegahan kecurangan, variabel independennya, tata kelola yang baik, direction, accountability, fairness, legitimasi, dan voice. Untuk hasil penelitian ini, dalam jurnal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan pencegahan fraud secara signifikan mempengaruhi kinerja lembaga zakat di Indonesia. Namun, prinsip keadilan dalam tata kelola tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga zakat perlu lebih memperhatikan implementasi keadilan guna mencegah fraud. Selain itu, penelitian menyoroti bahwa pencegahan fraud meningkatkan peran penting dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan pengelolaan dana zakat. Studi ini juga merekomendasikan bahwa lembaga zakat perlu menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat, serta melibatkan akuntansi forensik berbasis syariah untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana zakat. Untuk kelebihannya yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan teori pemangku kepentingan sehingga dapat memperkuat argumen penelitian dan memberikan justifikasi akademik yang kuat. Yang kedua, eh, penelitian ini memberikan wawasan empiris terkait bagaimana tata kelola yang baik dan pencegahan fraud dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat. Yang ketiga, pembahasan mengenai peran akuntansi forensik berbasis syariah dalam mendeteksi dan mencegah fraud di lembaga zakat memberikan perspektif baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat menjadi aspek yang menarik, sehingga memberikan rekomendasi praktis seperti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan pentingnya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kekurangan dalam penelitian ini, yang pertama, sampel penelitian hanya mencakup lembaga zakat yang terdaftar di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di negara lain dengan sistem zakat yang berbeda. Yang kedua, uh, menyoroti pentingnya akuntansi forensik dalam lembaga zakat. Namun, konsep ini masih relatif baru sehingga memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai lembaga Islam. Yang ketiga, penelitian ini ditemukan bahwa prinsip keadilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja zakat. Namun, dalam jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci mengapa keadilan kurang berperan dalam konteks ini yang seharusnya bisa menjadi fokus analisis yang lebih mendalam. Yang terakhir yaitu kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Indonesia belum menerapkan tata kelola yang baik, sehingga perlu peran aktif Basnas dan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi ini juga mengkonseptualisasikan pentingnya tata kelola dan akuntansi forensik dalam mendeteksi serta mencegah kecurangan di lembaga zakat. Implikasi manajerial mencakup publikasi laporan tahunan, seminar tata kelola, serta audit rutin untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pembayaran zakat melalui lembaga yang resmi. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi staf akuntansi agar memiliki kompetensi dalam akuntansi forensik berbasis syariah guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas untuk mendistribusikan zakat.
Cukup sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.